Sebab kita hidup bukan oleh kekuatan, kita hidup oleh percaya. Kadang diam dalam kebersamaan justru lebih baik. Kadangkala berdiam diri lebih baik. Ada seorang petani kehilangan jam tangan di gudang. Gudang itu penuh dengan jerami. Dia bongkar-bongkar gudang itu, tidak ketemu. Sudah berjam-jam dia cari jam tangan, tidak ketemu. Dia lihat keluar ada anak-anak sedang bermain. Lalu dia minta tolong sama anak-anak itu. Jadi anak-anak masuk, membongkar gudang itu, tidak ketemu. Akhirnya semua keluar. Cuma ada satu anak yang tertinggal di dalam. Boleh saya mencari sekali lagi? Petani itu bilang, ya boleh. Apa yang dilakukan anak itu? Anak itu ternyata tidak mencari. Dia diam. Dia duduk, dia diam. Dan dia berjalan ke satu arah. Dia bongkar itu jerami sedikit. Ketemu arlojinya, jam tangannya. Si petani itu bilang, kenapa kamu bisa? Ya, waktu saya diam, saya mendengar suara detik. Jadi ketika ribut-ribut mencari, mereka tidak bisa mendengar apapun. Tetapi ketika anak itu diam, dia bisa mendengar suara jam itu. Kadangkala ketika masalah hidup datang, yang kita lakukan seringkali diam lebih efektif. Diam dalam doa, diam dalam kesabaran, diam menunggu Tuhan. Ketika ada orang menghina saudara, jangan balas menghina. Diam. Amin, saudara. Ketika saudara direndahkan orang, jangan balas menghina seperti Taurat. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Pukul pipi kanan, balas. Pukul lagi. 2 kali pipi. Pipi kanan, pipi kiri. Ya. Saudara dikatain kebun binatang, balas dengan dunia jin. Saudara. Seperti itu pokoknya. Balas semua. Tidak, saudara. Kita punya kekuatan yang lebih besar. Jadi ketika saudara direndahkan, dihina oleh orang, coba diam. Diam dalam doa. Saudara naikkan kepada Tuhan problem saudara, masalah saudara, maka saudara akan lihat kuasa Tuhan yang nyata. Kuasa Tuhan yang luar biasa akan membela saudara. Kalau Tuhan menjadi pembela, siapa lawan kita? Ada seorang hamba Tuhan, pelayanannya unik. Dia melayani orang-orang yang pengemis. Jadi pengemis di jalan, itu dia layani. Tapi cara melayaninya, itu bukan khotbah. Dia bawa makanan, lalu ada pengemis, dia duduk, dia berbagi makanan, lalu diam. Diam bisa 30 menit, bisa 1 jam, hamba Tuhan ini diam. Cuma diam. Setelah itu hamba Tuhan ini berdiri dan menyalami. Saya pamit dulu. Bukan cuma 1-2 kali, tapi tiap hari. Jadi setiap hari dia cuma menemani pengemis-pengemis itu. Dan semua pengemis yang ditemani oleh hamba Tuhan ini merasa diberkati. Ada banyak pengemis yang menolak ke gereja, tetapi hamba Tuhan ini mampu membawa mereka ke gereja. Caranya bukan mengajak, tetapi diam dalam kebersamaan. Diam saja, cuma menemani. Diam, makan bersama, tidak ngobrol. Tapi si pengemis ini merasa dihargai. Ada seorang hamba Tuhan yang mau duduk bersama dia, menemani dia. Ada seorang hamba Tuhan di selatan, malam-malam, 10 orang tiba-tiba datang ke gereja.
mengobrak-abrik gereja. Hamba Tuhan ini wanita ternyata, saudara. Oh, hamba Tuhan ini ketakutan. 10 orang dengan wajah garang. Pokoknya membentak-bentak hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini tidak melawan. Hamba Tuhan ini cuma diam, tapi hatinya berdoa. Mereka bebas memporak-porandakan gereja. Lalu keluar. Hamba Tuhan ini berdoa, Tuhan tolong. Besoknya si pemimpin yang nyerbu ke gereja nabrak pohon. Nabrak pohon dan masuk rumah sakit. Hamba Tuhan ini tidak mensyukuri, saudara. Aduh, syukur. Syukur kalau bisa mati deh. Tidak, saudara. Hamba Tuhan ini besuk ke rumah sakit. Lalu menjenguk orang ini. Mendoakan orang ini. Boleh saya doakan. Orang ini minta maaf. Bahkan menangis. Lalu didoakan. Dan sejak saat itu, tidak pernah lagi terjadi seperti itu. Kadang ketika teman-teman saudara di kantor menekan saudara karena iri mungkin kepada saudara, berusaha menyingkirkan saudara, coba jangan melawan dengan kekuatan saudara. Lawan dengan kekuatan Tuhan. Caranya, berdiam di kaki Tuhan. Berdoa. Saudara ingat Daniel, 120 orang menteri berusaha menghancurkan Daniel. 120 orang menteri berusaha menyingkirkan Daniel dari jabatannya. Raja berganti raja, tapi Daniel jabatannya tetap tidak berubah. Orang-orang iri, apa dengan Daniel? Dan mereka berusaha menghancurkan Daniel. Dan berhasil. Daniel bukan saja disingkirkan, tapi juga dibunuh. Dimasukkan ke lubang singa. Singa yang tidak diberi makan beberapa minggu mungkin. Jadi kalau Daniel masuk, langsung disantap. Apa Daniel melawan? Daniel pergi ke LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Daniel cari pengacara. Atau Daniel mengadu kepada Raja Darius. Daniel adalah menteri kesayangan Raja. Daniel mengadu saja kepada Raja, masalah selesai. Tapi tidak. Daniel memilih diam. Daniel memilih berdoa. Dan Tuhan izinkan Daniel masuk ke lubang singa. Tapi tidak ada satupun singa yang berani mendekati Daniel. Tidak ada. Tidak ada satupun singa yang mengaum juga tidak, saudara. Jadi, mungkin singa-singa itu tidak melihat Daniel. Tidak mencium bau Daniel. Doa, berdiam diri dalam doa, berdiam diri dalam pengharapan kepada Tuhan, berdiam diri dalam kasih Tuhan, dalam kuasa kekuatan Tuhan, lebih besar kuasanya daripada kita melawan dengan kekuatan kita sendiri. Bukan begitu. Morris Cerullo berkata, kekuatan yang terbesar di dunia itu bukan atom, bom nuklir, tetapi percaya kepada anak Allah yang kudus. Jadi ketika saudara berdoa, mendoakan semua orang yang menekan saudara, maka mereka sedang melawan Tuhan. Ingat, saya pernah katakan, ketika saudara konflik dengan seseorang dan orang itu melawan, jangan takut. Saudara sedang melawan manusia. Tapi ketika saudara konflik dengan seseorang dan orang itu diam, saudara, waspada, hati-hati. Jangan-jangan orang ini berdoa. Jangan-jangan orang ini berteriak kepada Tuhan. Saudara sedang melawan Tuhan. Sebab berdiam di kaki Tuhan adalah kekuatan yang terbesar.